Halo semuanya, saya Farid yang berbicara. Selamat datang di Polyworks Webinar. Hari ini kita akan membahas mengenai inspeksi part dengan scan tanpa get model. Seperti yang Anda ketahui, alur kerja 3D inspeksi yang khas di Polyworks Inspector yaitu menggunakan get model yang berguna untuk memfasilitasi persiapan sebuah proyek. Namun, mungkin ada saat-saat ketika CAD model tidak tersedia karena customer hanya memiliki gambar 2 dimensi, atau tim desain mereka tidak dapat menyediakan CAD model karena masalah keamanan. Di sini saya memiliki 3D scan dari mesin throttle body, di mana customer belum memiliki CAD model. Customer hanya menyediakan gambar 2 dimensi. Namun saya masih melakukan inspeksi ini di Polyworks sesuai permintaan customer. Mari kita lihat gambar 2 dimensi. Sebagaimana Anda melihat bahwa saya perlu untuk mengukur flank angle dari 2 plane, lalu diameter silinder, flatness, diameter dari 4 hole, lalu 2 distance. Kita kembali ke inspektor. Mari kita mulai dengan membuat 2 plane untuk mengukur angle. Pertama, saya perlu mengekstrak plane dari data scan. Ini mudah dilakukan dengan menggunakan tool extract from polygonal model. Di sini kita dapat melihat bahwa kita dengan mudah mengekstrak fitur dari permukaan data scan. Dengan memilih area data scan, tool akan menemukan semua data yang terhubung sesuai dengan bentuk yang sama dari fitur yang terpilih. Dalam hal ini adalah plane. Kita buat lagi plane yang kedua. Confirm. Sekarang kita bisa mengukur sudut antara 2 plane menggunakan fitur angle. Kita pilih plane 1 ke plane 2. Ketika saya inspeksi bagian ini menggunakan gambar 2 dimensi, maka di gambar akan memberi kita nilai nominal dan toleransi. Kita dapat memasukkan 2 nilai tersebut ke dalam proyek sekarang menggunakan geometry control. Kita masukkan nominal 16, lalu toleransi 1. Sehingga deviasi dan tes akan update secara otomatis. Kita bisa melihat dia pass atau fail. Mari kita mengukur ke diameter silinder sesuai dengan gambar 2 dimensi. Namun sebelum kita meneruskan pengukuran ini, izinkan saya untuk membuka toolbar feature yang akan memfasilitasi pembuatan feature lebih cepat. Sekarang kita hidden dari feature yang telah kita buat. Kita fokus ke silinder. Karena silinder adalah fitur surface, kita dapat sekali lagi menggunakan extract from polygonal model untuk membuat silinder dengan mudah. Ayo teruskan dan gunakan metode seperti yang kita lakukan pada pembuatan plane. Kita klik extract from polygonal model. Di sini kita bisa memilih metode seleksinya, kita bisa pakai single detection ataupun multiple detection. Kita klik di sini. Seperti yang Anda ketahui, silinder ini memiliki data yang tidak utuh, karena satu zona pemilihan tidak mewakili untuk mengidentifikasi semua data silinder. Saya akan mengganti pengaturan ke multiple detection, sehingga saya dapat memilih beberapa area di sekitar silinder.
untuk mendapatkan kesamaan yang baik dengan data scan. Confirm. Di gambar 2D drawing, kita sudah diinformasikan nilai nominal dari silinder 1 ini. Kita bisa memasukkannya dengan geometry control. Nilai nominal kita masukkan 18,9, kemudian toleransinya 0,5, 0,5. Ataupun kita bisa memilih yang tersedia di Polyworks. Lalu kita klik dimanapun. Deviasi dan hasil tes akan otomatis muncul. Selanjutnya kita akan menganalisa flatness pada plan. Sekali lagi kita dapat menggunakan extract from polygonal model untuk membuat plan dengan mudah. Di sini saya pakai multiple detection untuk memilih beberapa titik referensi. Saya confirm. Selanjutnya kita menganalisa flatness di plan 3 dengan toleransi 0,1. Anda bisa melihat deviasinya 0,199. Hasil tesnya dia fail. Mari kita membuat feature circle. Karena ini bukan feature berbasis surface, kita tidak bisa menggunakan tool extract from polygonal model. Sebagai hasilnya, kita perlu membuat circle menggunakan fitur circle. Metode kita ganti dengan fit. Lalu kita juga memilih constraining plane dia terhadap plan 3. Karena Anda bisa melihat di circle ini dia constraining ke plan 3. Lalu kita seleksi dengan menekan seleksi elemen. Seperti yang bisa kita lihat, kita perlu menyesuaikan circle ini ke data scan. Mari kita tekan select elemen untuk memilih data scan di sekeliling circle. Select. Kemudian kita create. Lanjutkan ke posisi circle yang lainnya. Lalu create. Empat circle sudah kita buat. Sekarang kita bisa memasukkan nilai nominal dengan geometry control. Nilainya 6,75 dengan toleransi 0,5. Oke. Sekarang saya memiliki lubang-lubang yang telah diukur. Saya siap untuk pengukuran distance antara lubang-lubang tersebut. Lihat kembali ke 2D drawing. Kita tahu bahwa kita memiliki distance di sepanjang sumbu horizontal dan vertikal. Kita kembali lagi ke inspektor. Di sini saya ambil distance. Dia dari circle 1 ke circle 2. Jika kita membuat distance ini sekarang, kita dapat melihat posisi distance tidak sesuai dengan drawing 2 dimensi karena posisi distance miring dari part. Ini dikarenakan pada posisi koordinat sistem yang aktif sekarang berada di device yang digunakan untuk scanning part ini. Untuk membuat desain ini sesuai gambar 2 dimensi atau 2D drawing, kita perlu membuat koordinat sistem baru di part ini.
Kita close. Tapi sebelumnya saya perlu plan satu lagi sebagai pelurus. Kita bisa pakai extract from polygon model. Kita pick di sini. Confirm. Lalu kita buat koordinat sistem baru dengan create Cartesian coordinate system. Kita pilih plan 3. Lalu circle 1 dan plan 4. Mari kita cek. Kita isi lagi. Primary kita pilih plan 3, secondary circle 1, tertiary kita pilih plan 4. Oke, lalu kita create. Setelah kita create, sekarang kita bisa membuat distance. Kita klik distance, kita arahin circle 1 ke circle 2. Circle 1 ke circle 4. Lalu kita close. Sama halnya pada circle, di distance ini kita juga perlu untuk memasukkan nilai nominal. Pada desain 1 ini, kita sudah disiapkan nilai nominalnya di 2D drawing, yaitu 101 dengan toleransi 0,5. Distance 2 nilai nominalnya 78,7, toleransi 0,5. Oke, semua pengukuran yang diminta di drawing 2D sudah kita lakukan semuanya. Sekarang kita membuat report dengan mengklik Create Control View. Kita buat snapshot dan tabel. Lalu kita create. Kita lihat di report, pada tabel dan gambar report ini berbeda lembar. Kita bisa menggabungkannya menjadi satu lembar dengan cara drag and drop. Caranya, pilih tabelnya yang berada di lembar ketiga, kita tarik ke lembar kedua. Kita lepas, kemudian kita posisikan supaya dia full satu lembar. Dapat kita lihat pada circle 1 sampai circle 4 dia terdapat koordinat X, Y, Z, di mana koordinat ini tidak dicari di gambar 2D. Kita bisa menghapus koordinat ini dengan cara klik geometry control, kemudian kita pilih circle 1 sampai circle 4. Lalu di geometry control ini kita select koordinat X, Y, dan Z. Lalu klik kanan, kita remove control. Setelah kita remove control, tabel di report juga akan update otomatis. Anda bisa lihat di sini, circle 1 sampai 4 dia menunjukkan diameter saja. Oke, sekian dari materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.